Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Eksperimen katanya. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini agama Islam kembali diberitakan buruk oleh beberapa buzzer karena adanya seorang mu'alaf yang diduga melakukan tindakan yang tak senonoh terhadap Alkitab gitu ya. Alkitab itu adalah kitabnya umat Kristiani. Jadi kitabnya itu diduga diletakkan, mohon maaf ya, di pantatnya mu'alaf tersebut. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, teman-teman. Benar-benar adil banget dalam kehidupan kita ya, dalam semua hal, teman-teman. Artinya, siapapun yang kita zolimi, mau itu orang kafir ataupun itu muslim, ya tetap kita akan berdosa. Umat Islam siapapun bisa saja berbuat zolim, bisa sengaja ataupun tidak sengaja. Begitu juga saya di channel ini, bisa saja saya tidak sengaja menzolimi orang di channel ini. Dan jikalau ada umat Islam yang berbuat zolim, yaitu artinya bukan ajaran agama Islamnya, tapi itu murni dari kesalahan pribadi seseorang tersebut. Tapi untuk mengenai hal ini, coba kita simak dulu aja videonya biar lebih jelas ya, karena ada kabar juga bahwa ternyata yang diletakkan di bagian itunya ya ternyata bukan Alkitab, teman-teman, bukan Alkitab, sekali lagi saya katakannya. Tapi ya coba deh kita simak dulu videonya. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat. Oh, jadi memang sudah ada ucapan bahwa itu Bible ya. Saya punya rencana bahwa Bible ini mau saya letakkan di situ ya. Jadi ada pengakuan ya bahwa ini Bible. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini dia. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemes sebetulnya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diasap mati? Kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit. Dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tamparagi. Oh, ini ada kaitannya sama Tamparagi ya, yang mana Tamparagi memang duluan dia sudah membuat challenge ataupun tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin deh, Allah ditantang katanya. Kalau akhir tahun ini saya tidak diazab, katanya Tamparagi, maka Allah itu tidak berkuasa ya, kurang lebih begitulah bahasanya. Nah, Bapak ini menanggapi tantangannya Tamparagi, teman-teman ya. Coba kita simak lagi. Ini manusia jahat sudah ya. Jahat ya. Dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya, minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Eksperimen katanya. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya, dalam 1 bulan. Oke, diletakkan di situ. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati ya. Kita taruh lagi. Waduh ya. Ada suara kita lihat kentutnya nanti ya. Apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat? Ya, ada suara kentutnya tadi ya. Saya nggak tahu itu beneran suara asli atau suara editan. Ya, saya tidak tahu. Dan memang katanya sih ini bukan Alkitab. Tapi bagaimanapun juga bapak-bapak ini menyebutkan bahwasanya itu Alkitab. Baiknya kita lihat dulu aja deh ya videonya bahwa itu bukanlah Alkitab. Ini video pembuktiannya. Kita putar ya. Ini. Jadi ini dia. Iya. Lama nggak pakai. Oh, covernya doang.
covernya doang, nggak ada isinya. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Oke, jadi ya itu covernya doang. Mereka sudah tidak baca Bible karena sudah mu'alaf gitu ya. Sebenarnya bagaimanapun kok di Islam itu kita diajarkan untuk menyeru kepada orang lain dengan hikmah, dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Betul sekali ya teman-teman ya. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kohani Kristianto dalam video tadi itu ya. Bahwasanya ya kita memang harus mengcounter syubhat yang bisa melemahkan akidahnya umat Islam yang mana itu dilontarkan oleh mereka. Tapi mengcounter ini juga harus dengan cara yang baik dan benar. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru membuka peluang kepada mereka untuk menjelek-jelekan agama Islam. Teman-teman, tapi tetap ya saya menghargai bapak-bapak itu tadi dalam rangka untuk mengcounter syubhatnya tanpa ragi. Karena memang tanpa ragi ini udah kelewatan ya. Tidak akan ada asap jikalau tidak ada api. Jadi niat bapak-bapak itu baik sebenarnya ya, membela agama Islam. Hanya saja caranya yang salah teman-temannya. Walaupun sebenarnya yang dilakukan itu bukanlah Alkitab, hanya covernya saja. Tapi tetap ya itu nggak baik, itu nggak pantas untuk dilakukan. Begitu juga sebaliknya, jikalau cover Al-Quran yang diperlakukan seperti itu, ya jelas kita juga akan marah. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang videonya Tanpa Ragi yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memang dalam konflik ini Tanpa Ragi lah yang mendahuluinya. Coba simak video berikut ini. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Sampai sini udah jelas ya siapa yang mau mulai duluan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak itu tadi dianggap menista agama karena melakukan hal tersebut ya, meletakkan Alkitab di itunya, ya Tanpa Ragi juga sama, harusnya dianggap juga sebagai penista agama. Kalau bapak-bapak itu tadi diproses hukum, ya harusnya Tanpa Ragi juga diproses hukum. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya baik sekali, tutur katanya baik, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Tapi kenapa Rasulullah mau berperang berdarah-darah, bahkan mengajak para sahabatnya untuk berperang? Jawabannya karena memang pada saat itu agama Islam sedang diserang. Jikalau pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri ketika agama Islam diserang, maka berakhir sia-sia agama Islam. Begitu juga di situasi sekarang, ketika mereka dengan gencarnya menyebarkan syubhat di sosial media, ya kita jangan diam. Kita juga harus melakukan perlawanan untuk membentengi akidahnya umat Islam. Kalau umat Islam sekarang berdiam diri, kedepannya umat Islam akan seperti apa, dipengaruhi oleh mereka. Maka dari itu ya kita tetap harus mengcounter mereka, tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang dibenarkan dalam syariat agama Islam. Tetap semangat para kaum muslimin dalam membela agama Islam, memperjuangkan agama Islam. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.